Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani. Masih melanjutkan kajian bulan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirud dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, wahai hambaku. Kita masih melanjutkan hadis qudsi, firman-firman Allah yang tidak dibukukan di dalam Al-Quran. Jadi Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian tukhti'una bil-laili wan-nahar. Berpotensi untuk melakukan dosa, berpotensi untuk melakukan kesalahan bil-laili wan-nahar, baik pada waktu malam maupun waktu siang. Jadi kata Allah, wahai hambaku, kalian itu semua pasti akan melakukan bentuk kesalahan baik yang dilakukan malam hari maupun siang hari. Ini senada dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Jadi kata Rasulullah, kullu bani Adam khotoun, setiap manusia itu berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa. Jadi nggak ada manusia dalam hidup ini yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi kata Nabi, wa khairul khotoin at-tawwabun. Sebaik-baik mereka yang pendosa itu adalah orang-orang yang selalu mengevaluasi dirinya, yang selalu mereka ingin bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam konsep Islam, manusia yang terbaik itu bukan berarti manusia itu enggak pernah berbuat dosa. Jadi manusia yang terbaik bukan berarti manusia itu enggak pernah berbuat salah. Makanya manusia yang terbaik dalam konsep Islam itu kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 135 itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi orang yang terbaik itu kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau dia zalim terhadap diri mereka sendiri, zakarullah, mereka kemudian mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, seraya memohonkan ampunan kepada Tuhan mereka. Itu manusia yang terbaik. Ya. Jadi bukan dilihat bahwa manusia itu enggak pernah berbuat dosa. Dia pernah berbuat dosa, bahkan sering berbuat dosa. Tetapi dia sadar akan perbuatannya. Lalu kemudian memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Nawawi itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu ciri orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Yang taubatnya itu disebut dengan tubu ilallah taubatan nasuha. Itu kata Imam Nawawi ada ciri yang melekat di dalam dirinya. Ini yang termasuk manusia yang terbaik. Pertama, ayyuqli'a anil maksiat. Jadi orang yang benar-benar bertaubat itu ayyuqli'a anil maksiat. Dia benar-benar mencabut perbuatan-perbuatan maksiat yang selama itu dia geluti. Jadi ketika orang itu menyatakan dirinya bertaubat kepada Allah, maka sudah tidak lagi perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu udah gak ada lagi. Dia cabut segala bentuk kemaksiatan yang pernah dia lakukan dalam hidup. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, ada sebuah penyesalan di dalam dirinya.
Jadi walaupun dia sudah mencabut, artinya sudah meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan, tetapi dia belum ada penyesalan di dalam dirinya. Itu kalau kata Imam Nawawi, lam tasih taubatuhu. Enggak dianggap sah pertobatannya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat riwayat gitu, di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagaimana tuh pertobatan para sahabat itu. Itu ada di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seorang anak muda itu menangis di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga terjadi dialog antara Sayyidina Umar dengan anak muda ini, yang kemudian Sayyidina Umar tahu kalau anak muda ini kepengen bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab menghantarkan anak muda yang menangis ini di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu ketika di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasul mempertanyakan, "Ada apa engkau menangis, wahai anak muda?" Kata anak muda ini, "Ya Rasulullah, terlalu besar dosaku ini di hadapan Allah. Mungkinkah Allah mau mengampuni dosaku yang sebesar ini?" Ketika Rasul mendengar kalimat terlalu besar gitu, Rasul kemudian mengatakan, "Lebih besar mana dosamu itu dengan arasnya Allah?" "Oh, lebih besar dosaku ya Rasulullah." "Lebih besar mana antara bumi dan langit?" "Lebih besar dosaku ya Rasulullah." Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Kamu mensekutukan Allah?" "Enggak ya Rasulullah." "Bagaimana mungkin? Kamu bilang dosamu itu lebih besar dari arasnya Allah, lebih besar dari bumi dan langit. Tapi kamu enggak mensekutukan Allah. Kamu durhaka sama orang tua?" "Enggak ya Rasulullah." "Kamu membunuh?" "Enggak." "Loh bagaimana mungkin?" Dosa-dosa yang tadi itu disebutkan Rasulullah itu kan tergolong dosa al-kabair, dosa-dosa besar. Membunuh, durhaka sama orang tua, kemudian berbuat syirik kepada Allah, ini kan termasuk dosa-dosa yang besar di sisi Allah. Jadi kamu dosanya apa? Anak muda ini tertunduk lalu kemudian mengatakan, "Aku malu ya Rasulullah menceritakannya itu. Aku malu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Enggak usah malu, kau ceritakan saja dosamu itu apa." Akhirnya karena Rasulullah kelihatannya mendesak agar si anak muda ini menceritakan dosa yang pernah dia lakukannya itu. Akhirnya dia cerita. Kata anak muda ini, "Ya Rasulullah, saya ini selama 7 tahun hidup saya bergelimang dengan dosa ya Rasulullah. Di mana setiap kali ada orang yang meninggal dunia, itu malam hari itu aku gali kuburnya hanya untuk mengambil kain kafannya, lalu kemudian aku jual ke pasar." Jadi kerjanya itu tiap hari itu kalau ada orang yang meninggal dunia, dia gali makamnya, kain kafannya dia ambil dijual. Kita boro-boro begitu ya, lewat depan makam aja sudah ketakutan. Selama 7 tahun ya Rasulullah. Selama 7 tahun hidupku bergelimang dengan kemaksiatan itu. Sampai pada akhirnya ya Rasulullah, ada wanita Ansar meninggal dunia ya Rasulullah. Malam itu aku gali ke makamnya ya Rasulullah. Lalu kemudian aku ambil kain kafannya. Tapi kemudian aku melihat tubuhnya itu masih menggiurkan ya Rasulullah. Satu riwayat katanya perempuan ini masih single. Maka aku gauli dia di dalam kubur itu ya Rasulullah. Jadi dia menggauli mayat yang sudah meninggal dunia. Itu ya Rasulullah. Yang kemudian membuat aku merasa dikejar dengan dosa. Yang mungkin gak Tuhan mau mengampuni dosaku yang luar biasa ini ya Rasulullah. Rasul kemudian satu riwayat menyuruh anak muda ini pergi. Kata Rasulullah, pergi. Aku gak mau lihat mukamu itu.
Karena Rasul ngedengar itu betul menjijikkannya itu. Sudah merampok kain kafan, digaulinya si perempuan itu di dalam kubur. Ada satu riwayat, si laki-laki ini terngiang-ngiang gitu. Ucapan perempuan yang ada di dalam kubur mengatakan, hai anak muda, di saat aku diwafatkan oleh Allah, aku dimandikan, aku disucikan. Dengan harapan ketika aku berjumpa dengan Allah, aku dalam keadaan suci dan bersih. Tapi bagaimana sekarang ini kau nodai kesucianku? Aku menghadap Allah dalam keadaan tidak bersih lagi, wahai anak muda. Itulah yang membuat aku ya Rasulullah datang untuk menemui engkau ya Rasulullah. Jadi Rasul itu ngusir. Sampai akhirnya satu riwayat anak muda ini pergi. Meninggalkan rumah Rasulullah. Pergi tanpa arah dan tujuan. Cuman satu niatnya itu. Bagaimana taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telusuri itu padang pasir. Enggak lagi mengenal panasnya matahari, dinginnya malam, rasa lelah, letih, haus dan dahaga. Udah enggak dihiraukan lagi oleh dia. Yang penting satu dia. Bagaimana pertobatannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada puncaknya itulah ketika dia di malam hari itu. Dia berdoa kepada Allah. Dia katakan, ya Allah, kalau seandainya malam ini kau tidak terima taubatku ya Allah. Kirim api untuk membakar tubuhku. Lebih baik aku dibakar dalam kehidupan dunia yang sekarang ini. Daripada aku dibakar nanti di yaumul kiamah ya Allah. Tapi kalau seandainya malam ini kau terima taubatku ya Allah. Sampaikan kepada hambamu Muhammad. Bahwa engkau telah menerima pertobatanku ya Allah. Maka satu riwayat kemudian Allah utus malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus mengingatkan kepada Nabi Muhammad bahwa yang punya otoritas untuk mengampuni dosa-dosa hambanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad enggak boleh ya, arti mengingatkan Nabi Muhammad bahwa yang berhak mengampuni itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memegang otoritas itu. Maka ketika Rasulullah mendapatkan berita dari malaikat Jibril bahwa anak muda itu sudah diampuni oleh Allah. Kemudian dimintalah anak muda itu untuk datang ke rumah Nabi. Jadi ada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan anak muda ini, maka kemudian dilayanilah anak muda ini dengan baik sampai akhirnya satu riwayat ketika Rasulullah mengajak sholat, ketika Rasul mengucapkan ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, anak ini kemudian meninggal dalam keadaan sholat. Nah, ini yang disebut dengan ayyandama ala fi'liha. Ada sebuah penyesalan yang terjadi pada diri seseorang yang ketika dia bergelimang dengan dosa. Jadi kata Syekh Nawawi, lam tasih taubatuhu. Walaupun kita sudah mencabut segala bentuk kemaksiatan yang pernah kita geluti dalam kehidupan ini. Selama tidak ada penyesalan di dalam diri kita, lam tasih taubatuhu. Tidak sah taubatan kita di hadapan Allah. Nah, yang ketiga kata Imam Nawawi itu ayyazima alla ya'uda ilayya. Ada azam, ada niat, ada tekad yang kuat untuk tidak lagi kembali bersinggungan dengan hal-hal yang berbau dengan kemaksiatan apapun itu. Ini persyaratan. Jadi persyaratan kalau kita ingin disebut dengan orang-orang yang terbaik, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa, perbuatan zalim terhadap diri mereka sendiri, mereka kemudian ingat kepada Allah, seraya memohonkan ampunan kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia berjanji beriktikad untuk tidak mengulang ataupun bersinggungan kembali dengan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Kalau kita ini kan taubatnya mungkin taubat sambal gitu. Hari ini kita taubat nangis, tapi besok ada kesempatan kita berbuat maksiat, kita kembali melakukan itu. Makanya kalau doa itu ya Allah ampuni dosa kami yang kami sering mengulang-ulang. Sering mengulang gak kita dosa ini? Suka ya.
Jadi gitu tuh. Jadi kata Allah, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian wahai hamba-hambaku berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa baik di waktu malam maupun di waktu siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Dan aku kata Allah aghfirudz dzunuba jami'a. Allah memberikan jaminan bahwa semua dosa-dosa yang pernah dilakukan hambanya itu Allah ampuni. Makanya tuh setiap malam tuh Allah menunggu-nunggu tuh hamba-hambanya itu di keheningan malam. Makanya kata Allah, kalau ada hambaku datang kepadaku dengan sepenuh dosa langit dan bumi, dia memohonkan ampunan kepadaku, aku berhak untuk mengampuni dosa-dosa hambaku. Karena Allah Maha Pengampun terhadap dosa. Makanya harus punya paradigma di dalam diri kita tentang Tuhan itu sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran. Allah itu dalam Quran kan disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Itu yang harus ada paradigma di dalam diri kita tentang Allah. Yakinkan bahwa di dalam diri kita Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Makanya ketika ini sudah ada di dalam paradigma, itu kan Allah katakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu tergantung apa yang diprasangkakan hambaku. Apa yang ada dalam paradigma kita, itulah yang terjadi pada kehendak Allah nantinya. Ada satu ilustrasi barangkali ini saya sampaikan, tapi ini hadisnya dhaif. Sebuah ilustrasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa pentingnya membangun sebuah paradigma. Jadi nanti itu pada hari kiamat itu kan orang itu yu'tal abdu yaumal qiyamah. Itu nanti akan dihadapkan oleh Allah pada hari kiamat dan nanti akan dihisab oleh Allah. Jadi ada orang, kata Nabi dalam ilustrasinya, yang ketika dia dihisab oleh Allah, itu amalannya itu belum bisa menghantarkan dia masuk ke dalam surga karena tertutup oleh dosa-dosa dia. Makanya kita nggak tahu tuh ada satu dosa yang kadang-kadang nggak bisa ditebus dengan zikir, nggak bisa ditebus dengan tahajud, nggak bisa ditebus dengan puasa dan sebagainya. Makanya kata Nabi ada dosa yang nggak bisa ditebus walaupun kalian haji, umroh, zikir, tahajud ya malam. Dosa itu hanya bisa ditebus dengan kalian bekerja, menafkahi anak dan istri. Nah, jadi kita nggak tahu tuh nanti itu di yaumul qiyamah ada orang yang masuk ke dalam neraka cuma karena ada dosa yang dia lakukan dalam kehidupan dunia yang dia nggak bisa tebus. Makanya kita ini mesti melazimkan itu zikir. Saya selalu mengulang ingat karena ini pesan-pesan ulama-ulama salaf. Jadi kalau bisa itu membiasakan tuh mau tidur gitu. Mau tidur itu menzikirkan lataif jasadiyah dan lataif batiniyah. Ada 7 lataif yang jarang kita sentuh. Yang itu yang menjadi penyebab kita berdosa di hadapan Allah. Apakah itu yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin. Ini jarang ditempuh. Pernah nggak kita menzikirkan jasadiah kita sebelum tidur? Ada tujuh anatomi tubuh kita yang harus kita zikirkan. Pertama mulut, lisan. Pernah nggak kita zikirkan lisan ini? Kita pegang lisan kita. Kita bilang Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Seolah-olah kita ingin mengatakan, ya Allah ampuni dosa-dosa yang pernah keluar dari lisan ini ya Allah, sengaja atau tidak disengaja ya Allah. Pernah nggak kita baca itu sebelum tidur? Jarang ya. Lalu ke hidung. Kita sentuh hidung kita ucapkan hal yang sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab berapa banyak dosa-dosa yang lahir dari ini.
Kita cium sesuatu lalu kemudian kita bikin kritik dan sebagainya. Mata, ini mohon maaf kalau dalam perspektif tasawuf ini sudah berapa banyak dosa-dosa perselingkuhan yang kita lakukan ini karena mata. Ya. Apalagi sekarang ASN banyak naik kereta. Kan di dalam kereta atau sendiri kan, busway gitu. Saya aja kalau lagi ngajar di Bank Indonesia, saya naik busway, mobil saya taruh di Al-Azhar. Saya naik busway itu, saya berdiri. Di depan saya you can see semua. Iya, kadang-kadang saya mikir, ya Allah, kalau saya lihat dosa, enggak dilihat, sayang juga barang bagus gitu. Nah, itu kan dosa perselingkuhan tuh yang kita lakukan dengan mata. Pernah nggak kita istighfarkan mata ini di hadapan Allah? Jarang. Sentuh mata ini. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Min jami'il ma'asi wa junub la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu kita sentuh telinga kita. Berapa banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh telinga ini? Lebih banyak mana ilhamu syayatin atau ilhamul malaika yang kita dengar? Sentuhlah telinga ini. Setelah itu tangan. Berapa banyak orang-orang yang karena kejahatan tangan itu? Iya, saya kadang suka ngisi kajian-kajian di lapas-lapas itu. Itu saya suka tanya, itu rata-rata tangan, Pak, kebijakan dan sebagainya. Tangan, tanda tangan, tanda tangan. Belum lagi perut. Ini ra'su kulli sayyi'an. Bencananya kita dosa ini ada di perut. Kawan dengan kawan saling jegal-menjegal kena perut. Saudara dengan saudara kena perut. Maka sentuhlah perut ini. Istighfarkan di hadapan Allah. Lalu kemudian kelamin. Kejahatan kelamin. Gimana kejahatan kelamin? Mohon maaf nih saya sampaikan. Istri kita ini menstruasi, dia belum selesai menstruasinya, artinya belum mandi junub, tapi kita udah gaulin dia. Itu kejahatan kelamin. Kita menganggap biasa aja, udah sekalian mandi nanti junubnya 2 kali itu. Mandi dulu, selesaikan dulu baru kita gaulin. Kalau enggak, itu kejahatan kelamin di hadapan. Kemudian baru kaki. Ini lataif jasadiyah yang harus kita zikirkan di hadapan Allah. Maka sebelum tidur bagus itu. Kenapa? Karena tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri ija halal lailu hal ta'ishu minal fajr wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berbekalah kalian hidup dengan ketakwaan. Dengan kita menzikirkan diri kita di hadapan Allah, itu kan berarti kita sedang memperbaharui, mentajdid diri kita dengan ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Karena kita nggak tahu ija halal lailu hal ta'ishu minal fajr. Apa malam datang, yakin nggak besok pagi kita masih hidup? Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat yang mati nggak sakit lagi. Maka malam itu kita zikirkan itu. Itu baru lataif jasadiyah. Sebab di dalam Al-Quran dikatakan innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kalian, hati, mata kalian dan hati kalian kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan dikira bahwa mata, telinga ini enggak dimintai pertanggungjawab, dimintai termasuk qalbu kita. Maka ada lataif qalb. 2 jari di bawah puting susu kita ini namanya qalb. Jadi yang namanya qalbu ini 2 jari di bawah puting susu kita. Ini kalau enggak dizikirkan di hadapan Allah, maka qalbu itu berfungsi sesuai dengan namanya, qalbu. Qalbu itu artinya bolak-balik. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membulak-balikan. Makanya orang kalau enggak menzikirkan qalbunya ini, ya, dengan istighfar dia sentuh ini kolbunya di bawah dua jari di bawah puting susunya. Astaghfirullahaladzim. Dia enggak zikirkan itu, maka dia berpotensi di dalam dirinya itu ragu. Makanya kita kadang-kadang saya kepengen tahajud, kepengen enggak, kepengen sedekah, kadang-kadang enggak, pengen berbuat baik enggak. Kenapa? Karena kita tidak pernah menzikirkan secara istiqomah kolbu kita ini. Kemudian 2 jari di atas puting susu kita ini namanya lataif ruh.
Makanya kalau ada orang yang mau ditembak mati kan dia lalu diarahkan pada ini. 2 jari di atas puting susu. Saya sempat nanya itu. Saya kebetulan ngajar di Mabes Polri itu. Nah itu atau ifru ini diarahkan kalau orang mau ditembak mati. Kemudian ada akfa di sini. Ini sifat-sifat ilahiyah ini, sombong, sifat-sifat Allah. Maka ketika seseorang itu tidak menzikirkan lataif akfa ini, maka kecenderungan dia sombong, hasud, dengki dan sebagainya. Makanya lepaskan. Kemudian ada khofi di sini, 2 jari di bawah puting susu kita yang kanan. Kemudian ada sirri. Nah, kemudian di sini baru ada nafsu natiqah. 2 jari, 2 alis mata kita dengan jidat. Ini nafsu natiqah. Cirinya apa? Orang kalau dia tidak zikirkan ini di hadapan Allah, kecenderungan dia suuzon dengan orang lain itu pasti. Jadi kalau kita suuzon berarti kita nggak jarang zikir. Kita kan suka suuzon sama orang lain itu biasanya kurang zikir. Kalau orang yang suka menzikirkan lataif ini, nafsu natiqah, dia akan terhindar itu. Nah puncaknya apa? Kullu jasad, semua jasad ini dizikirkan di hadapan Allah. Itu kalau ikut pelatihan hipnosis itu lama-lama kita bisa melihat jasad kita utuh, membayangkan. Disitulah kita istighfarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu itu. Supaya apa? Supaya tadi diri kita senantiasa bersih dari kekotoran-kekotoran batin. Makanya hidup ini, dosa itu kan ibarat debu. Kita ini ibarat kaca. Kaca kena debu, dia akan menempel, tapi kemudian dilap. Maka kaca itu akan kinclong terus. Kenapa? Setiap kena debu dilap. Begitu juga kita, ketika kita berbuat dosa, dilap. Dengan apa? Istighfar. Mohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Maka diri kita akan senantiasa bersih dari segala noda dan dosa. Rasul itu Pak, itu istighfarnya Rasul. Beliau katakan dalam sebuah hadis, Wallah, sampai bersumpah Rasulullah, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilai fil yaum aksar min 70 marrah au kama qala 100 marrah. Jadi kata Nabi, demi Allah, aku itu mengistighfarkan diriku di hadapan Allah sehari semalam itu kata Nabi 70 kali. Dalam hadis yang lain kata Nabi 100 marrah, 100 kali Nabi mengistighfarkan dirinya di hadapan Allah. Padahal Nabi sudah dianggap mendapatkan jaminan dari Allah bahwa beliau pasti masuk surga. Tapi istighfarnya Nabi 100 kali. Itu Rasulullah SAW. Nah, gitu. Jadi kata Allah, aghfiru dzunuba jami'a. Aku pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian semua itu. Makanya tapi sampai Allah bilang, kalau seandainya kalian datang kepada aku sepenuh langit dan bumi, aku pasti akan mengampuni. Nah, jadi nanti itu, jadi ada dosa yang menutup diri kita sehingga kita nggak bisa masuk surga. Nah, seorang hamba itu dikatakan oleh Rasulullah dalam ilustrasinya, dia ini nggak bisa masuk surga karena tertutup oleh dosa itu. Nah, sehingga Allah kemudian mengatakan, ya malaikati adkhilihin nar, ay malaikat jebloskan dia ke dalam neraka. Ini dalam ilustrasi Rasulullah. Ketika si hamba ini digiring oleh malaikat masuk ke dalam neraka, kalau bahasa Nabi itu dalam ilustrasinya, berjalan si hamba ini 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah berhenti si hamba itu, kemudian dia menoleh ke hadapan Allah. Jadi pas dia begini, dia begini. Dia menoleh ke hadapan Allah. Sehingga Allah kemudian bertanya, ya hambaku, ya ibadi, wahai hambaku, kenapa kau menoleh ke hadapanku? Si hamba ini mengatakan, ya Allah, aku gak pernah menduga bahwa engkau akan setega itu menjebloskan aku ke dalam neraka, ya Allah. Gak pernah terpikir dalam benakku bahwa engkau akan setega itu menjebloskan aku ke dalam neraka. Allah kemudian bertanya, mara'yuka ya ibadi, apa yang ada dalam pikiranmu sehingga kau begitu yakin bahwa aku tidak akan setega itu menjebloskan kau ke dalam neraka? Apa jawaban si hamba ini? Ya Allah, kenapa aku yakin bahwa engkau tidak akan menjebloskan aku ke dalam neraka? Allahumma anta rabbi, anta rahman, anta rahim, antal ghafur.
Karena aku tahu engkau itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Mungkinkah engkau tega memasukkan aku ke dalam neraka itu? Nah, ini dalam ilustrasi Rasulullah itu. Tiba-tiba Allah panggil malaikat. Ya malaikati adkhilihil jannah. Malaikat, masukkan dia ke dalam surga. Nah itu malaikat tuh bertanya kepada Allah. Ada apa ya Allah? Mestinya si hamba itu dimasukkan ke dalam neraka, tiba-tiba dimasukkan ke dalam surga. Ada apa ya Allah? Ini dalam ilustrasinya Rasulullah itu. Allah menjawab pertanyaan malaikat. Kata Allah, hai malaikat, ai bagiku. Kalau ada hambaku mengatakan aku ini maha pengasih, tapi aku tidak mengasihinya. Ai bagiku kalau ada hambaku mengatakan aku maha penyayang, tapi aku tidak menyayanginya. Jadi ai bagiku kata Allah kalau ada hambaku mengatakan aku ini maha pengampun tapi aku tidak mengampuni. Wahai malaikat, kalau ada hambaku mengatakan aku maha pengasih, aku berhak mengasihinya. Kalau ada hambaku mengatakan aku maha penyayang, aku berhak menyayanginya. Kalau ada hambaku mengatakan aku ini maha pengampun, sebesar apapun dosa yang pernah dia lakukan, walaupun itu sepenuh langit dan bumi, aku berhak untuk mengampuninya. Maka ini yang penting paradigma kita tentang Tuhan. Makanya kenapa orang itu takut mati. Karena soal paradigma. Kita ini kan takut mati kenapa? Karena abis mati pasti disiksa. Iya. Rata-rata gitu ya. Ada nggak yang belum takut mati? Nggak, alasan kenapa kita takut mati? Karena setelah mati tentu kita punya dosa lalu disiksa. Itu kan alasan. Ini kan soal paradigma. Maka dalam kajian-kajian tasawuf berubah paradigma itu. Makanya kenapa orang-orang soleh, orang-orang yang punya makom wali-wali Allah, kekasih Allah, mereka rindu akan kematian. Karena paradigma mereka tentang Tuhan, bahwa Tuhan yang suatu saat mereka akan kembali ke pangkuan, sebagaimana yang Allah bilang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu mereka membayangkan tentang Tuhan itu sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Itu yang membuat akhirnya orang-orang sufi itu rindu berjumpa dengan Allah karena ingin merasakan dekapan kasih sayang Allah yang begitu maha luas, rahman, rahim, dan ghafurnya. Rubah paradigma kita tentang Allah. Makanya kenapa kita takut? Ya karena paradigma kita tentang Tuhan bahwa Allah itu maha pendendam, maha penyiksa. Yang kalau kita meninggal nanti kita akan disiksa karena dosa-dosa kita. Padahal Allah memasukkan kita ke dalam surga bukan karena sholat puasa kita. Karena Allah sayang sama kita. Iya. Karena Allah sayang. Makanya kita selalu mohon Allahumma inni as'aluka ridhoka. Ya Allah, aku mohon ridhomu, kasih sayangmu ya Allah. Karena kalau Allah udah ridho, Allah udah gak lihat lagi dosa-dosa kita. Iya. Kalau Allah udah ridho, sebesar apapun dosa kita gak akan dilihat oleh Allah. Contoh gini, kalau Ustadz Arif itu sudah simpatik sama saya, apapun yang Bapak ceritakan tentang saya akan kejelekan, gak ngaruh. Iya. Orang kalau udah simpatik sama kita, jangankan kebaikan kita, kejelekan kita aja nggak ngaruh. Betul nggak? Ya kan? Tapi kalau orang itu udah nggak simpati sama kita, jangankan kita cerita tentang kejelekan, kebaikan kita pun nggak akan dilihat. Allah itu kalau udah ridho, udah nggak dilihat lagi dosa-dosa kita. Iya. Itu nanti kalau dalam kajian tasawuf itu banyak kisah-kisah hero gitu ya. Tentang bagaimana hidup ini sebenarnya yang kita inginkan adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa itu doa. Dan jangan lupa juga tuh kalau malam tahajud itu membiasakan zikir asma. Zikir asma. Ya minimal sekali aja di setiap malam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim,
Ya qabid ya basit ya khafidu ya Rabbi. Baca itu aja ke malam Jumat. Karena tadi gitu. Allah bilang ana indadhanni abdi bi. Aku itu tergantung apa yang diprasangkakan hambaku. Jadi kalau kita Allah bilang ya Rahman wahai zat yang maha kasih, Allah akan tumpahkan kasihnya buat kita. Ketika kita ucapkan ya Rahim wahai yang penuh sayang kepada makhluknya, Allah akan limpahkan kasih sayangnya buat kita. Itu yang jadi kebiasaan kita mudah-mudahan. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kalian kepadaku. Ya. Maka jangan lupa istighfar. Bahkan Syekh Hasan Bisri itu, kalau ada orang yang datang ke dia, Tuan Syekh, aku minta amalan Tuan Syekh. Agar aku istiqomah dengan amalan ini. Jujur aku punya masalah Syekh, begini. Itu Syekh Hasan Bisri selalu ngambil, kau baca istighfar 1000 kali. Itu. Jadi semua orang yang datang sama beliau selalu dikasihnya 1000 kali itu istighfar. Karena ada 3 orang itu. Pernah suatu ketika datang kepada Syekh Hasan Bisri, punya masalah beda-beda. Yang satu nggak punya anak. Dia datang, Tuan Syekh, kasih saya amalan Tuan Syekh, supaya saya bisa punya anak. Kau baca istighfar 1000 kali. Datang lagi, ya Syekh, di kampung saya musim peceklik. Nggak pernah turun hujan. Kata Syekh Hasan Bisri, kau baca ini 1000 kali istighfar. Datang lagi, Tuan Syekh, ini saya bisnis nggak pernah gol nih. Masalah ada aja ya Tuan Syekh. Bagaimana supaya bisnis saya ini bisa gol? Kau baca istighfar. Itu satu riwayat. 3 orang ini ternyata pernah kumpul bertiga bareng. Kayak bisa begini. Tiba-tiba mereka dengerin tuh macam-macam baca istighfar. Astagfirullah. Loh, antum baca istighfar? Iya. Antum istighfar. Dari mana antum istighfar? Dari Syekh Hasan Bisri. Ini kita kok dikasihnya istighfar doang nih. Emang gak ada amalan lain? Datanglah dia kepada Syekh Hasan Bisri. Kata Syekh Hasan Bisri, yang nyuruh itu bukan aku, tapi Allah. Istaghfiru rabbakum. Istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Makanya dengan kita istighfar itu yursilis sama alaikum mitrara. Allah akan turunkan itu hujan dari langit. Kemudian Allah juga akan tumbuhkan tanam-tanaman. Dan Allah akan berikan kita keturunan. Dengan apa? Dengan asbabnya itu istighfar. Jadi membiasakan. Istighfar itu menjadi amalan dalam kehidupan kita. Fastaghfiru, mintalah kalian ampunan kepadaku. Aghfir lakum, pasti aku akan ampuni kalian semua. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah ini, agar kita selalu istiqomah dengan zikir kita, ya, baik habis sholat maupun ketika kita hendak mau tidur ataupun di keheningan malam, sebagai bentuk penghambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali, insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya, dan mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.